Yang kami hormati Pak Kapolda Aceh beserta jajaran, yang kami hormati Pak Gubernur Akpol. Pak Gubernur Akpol hadir? Sekretariat? Belum datang ya. Serta hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita bisa menghadiri rapat ini walaupun jadwal Komisi 3 sebenarnya sedang padat-padatnya. Kalau dari quorum sudah sangat quorum, maka saya mohon izin rapat ini dinyatakan kita buka dan terbuka untuk umum. Intinya Pak Kapolda beserta jajaran, rapat hari ini adalah kami membahas perkembangan ya, baik di media mainstream maupun media sosial yang sangat viral terkait berita soal adanya dugaan perbuatan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, alumni Akpol ya, alumni Akademi Kepolisian yang menyuruh orang untuk melakukan pengguguran kandungan yang merupakan itu merupakan tindak pidana. Kami mengikuti di media massa bahwa yang bersangkutan sudah diperiksa di Polda Aceh. Kami ingin tahu perkembangannya seperti apa ya. Mungkin karena Pak Gubernur Akpol belum hadir, Pak Kapolda duluan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Ketua Komisi 3 DPR RI, yang kami hormati para anggota Komisi 3 DPR RI, para senior, Jenderal Adang, Pak Riwanto, yang saya hormati Gubernur Akpol. Kami membawa rekan kami dari Polda Aceh, Kabid Propam, coba berdiri, Pak Kombes Edwi, kemudian Kapolres Biren selaku atasan Ibda YF, dan dari Paminal. Dalam forum yang mulia terhormat ini perlu dipahami bahwa kasus ini adalah perbuatan dua orang dewasa yang sama-sama belum menikah, yang secara sadar dan suka berpacaran dan melakukan hubungan di luar nikah, dan dilakukan 2 tahun lalu pada saat Ibda YF menjadi Taruna Akpol. Artinya yang bersangkutan belum menjadi anggota Polda Aceh. Sebenarnya tidak pantas diumbar di ranah publik, namun oleh salah satu pihak dimunculkan melalui media sosial, sehingga pada era post-truth ini ditangkap oleh netizen dan viral, menimbulkan persepsi yang macam-macam, akhirnya berdampak pada citra institusi Polri. Masalah ini tidak ada laporan, tidak dilaporkan ke polisi, tidak dilaporkan kepada kami. Saya selaku Kapolda dan pimpinan Ibda YF tentunya harus mengambil langkah-langkah mitigasi agar permasalahan ini tidak menjadi besar dan menimbulkan dampak bagi organisasi. Langkah-langkah yang kami lakukan dalam rangka memperjelas fakta yang terjadi adalah: yang pertama, kami melakukan klarifikasi awal terhadap yang bersangkutan dan pihak-pihak yang bermasalah, melakukan pengumpulan bahan keterangan dan bukti-bukti, kemudian kita gelar di rapat internal yang dipimpin oleh Pak Wakapolda, dan melakukan upaya mitigasi, mendorong pihak-pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalahnya. Dan kami persilakan pada Pak Kabid Propam untuk memaparkan hasil langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Silakan. Langsung, Pak. Mohon izin, terima kasih waktu yang diberikan. Yang terhormat dan yang kami banggakan, yang mulia pimpinan Komisi 3 DPR RI, yang kami hormati para wakil Komisi 3 DPR RI dan anggota, beserta rapat pendapat yang hadir pada kesempatan pagi ini yang kami hormati. Mohon izin, kami langsung saja memaparkan langkah-langkah Bid Propam dalam menangani pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh
Ibda YF. Permulaan pemberitaan viral ini berawal dari isi curhatan dari saudari VF di media sosial pribadinya di Instagram, sehingga muncul pemberitaan yang diambil oleh netizen maupun media online. Kemudian kami pukul 23.00 WIB, tim patroli cyber Subdit Paminal Polda Aceh menemukan pemberitaan negatif di media sosial Twitter terkait permasalahan pribadi anggota Polda Aceh yang berpotensi mencoreng citra Polri dengan judul Taruna Akpol lulus 2023 paksa pramugari aborsi demi karir hingga korban mengalami susah hamil. Kenapa pemberitaan ini viral? Karena memang apa yang dicurhatkan oleh saudari VF ini menceritakan tentang hubungan pribadi pada saat saudara HF menjadi Taruna Akpol tingkat 3. Kemudian langkah-langkah kami setelah ada pemberitaan viral yang di media sosial maupun media online, kami melakukan klarifikasi awal. Klarifikasi awal pada tanggal 17 Januari, hari Jumat tahun 2025, dan pada saat itu pula kami melakukan pemanggilan terhadap Ibda YF untuk melakukan klarifikasi awal dan melakukan interogasi, di mana benar bahwa Ibda YF ini adalah anggota Polri Polres Biren yang bertugas sebagai Pamapta dan sehari-harinya disiplinkan sebagai Kanit Opsional Reskrim Polres Biren. Pada langkah-langkah yang kedua, kami mengumpulkan bahan-bahan keterangan, kemudian mengumpulkan barang bukti dan melakukan rapat internal, serta yang terakhir adalah melakukan upaya-upaya mitigasi dalam penyelesaian yang dilakukan oleh Ibda YF dan saudari VF. Dalam klarifikasi awal, Subdit Paminal Bitpropam Polda Aceh melakukan interogasi, dan dalam interogasi itu memang benar Ibda YF mengakui mengenal baik terkait dalam pemberitaan tersebut. Selanjutnya pada pukul 5 sore kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk melakukan pendalaman. Dalam hal ini untuk memeriksa yang bersangkutan sampai sedalam mana hubungan dengan saudari VF. Kemudian dalam hasil interogasi Subdit Paminal Bitpropam Polda Aceh diperoleh keterangan sebagai berikut. Pada bulan Maret tahun 2002, Ibda YF berkenalan dengan saudara VF melalui via Instagram saat menjadi Taruna Akpol tingkat 3. Perkenalan ini memang dimulai dari Instagram. Dalam perkenalan itu selama 3 minggu baru melakukan pertemuan. Kemudian pada bulan April tahun 2022 mereka bertemu di apartemen saudari VF di Semarang, menjalin hubungan serta melakukan hubungan intim beberapa kali yang diakui oleh kedua belah tersebut. Memang pada saat pertemuan pertama di apartemen saudari Vanessa ini ya, langsung sepakat untuk melakukan sebagaimana hubungan intim. Pada saat setelah melakukan hubungan intim ini memang belum ada status dalam arti berpacaran, belum. Namun setelah beberapa hari ditanyakan oleh Vanessa, hubungan saya dengan kamu apa? Karena sudah melakukan seperti itu akhirnya sepakat untuk pacaran.
Jadi pada bulan April itu statusnya sudah berpacaran pada saat bertemu pertama kali. Kemudian pada bulan Juli tahun 2022, saudari VF mengabarkan kehamilannya melalui WhatsApp dan meminta kepada Ibda YF untuk mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Dan Ibda YF waktu itu masih, saya ulangi, Taruna YF, karena masih tingkat 3 dan masih pendidikan di Taruna dan mau bertanggung jawab atas kehamilan saudari VF. Sampai menyampaikan saya akan bertanggung jawab setelah nanti saya selesai dari pendidikan. Kemudian dari bulan Juli sampai dengan September, saya ulangi, pada bulan Juli Vanessa mengabarkan kehamilannya dan berdasarkan percakapan kesepakatan si Taruna YF mengatakan baiknya bagaimana karena saya masih pendidikan. Kemudian pihak Vanessa, ya udah nanti saya akan cari tahu bagaimana cara menggugurkan. Kemudian pada bulan Juli sampai dengan September tahun 2022, Vanessa sudah 4 kali meminta putus. Justru pihak Vanessa meminta putus kepada YF. Setelah pemberitaan gugur itu, Vanessa minta putus. Alasannya putus karena mungkin Vanessa ini sudah mempunyai pacar lagi, mempunyai laki-laki, dan memang banyak diketahui bahwa YF ini sering ketahuan selingkuh ataupun berhubungan dengan wanita lain, sehingga memutuskan untuk berpacaran. Namun saudara YF ini tidak mau untuk diputus dan tetap mau mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sampai dengan lulus. Namun demikian, seiring dengan waktu sepakat untuk putus kedua belah pihak. Kemudian dari bulan September sampai dengan bulan Agustus tahun 2023, setelah putus, saudara YF dan VF ini masih berkomunikasi baik, lancar. Jadi tidak ada masalah selama 1 tahun perjalanan setelah putus. Kemudian pada bulan Agustus dan tahun 2024, saudari V, inisial V, mulai memposting di Hekleg dan di Instagram tentang Ibda YF. Ini karena motifnya adalah Ibda YF sudah mempunyai pacar baru. Sehingga saling meng-tag ataupun saling melihat di media sosial. Sehingga pihak saudari VF ini masih ada kecemburuan. Selain itu juga ada unsur sakit hati, masih ada sakit hati dengan adanya perkataan dari Ibda YF yang mengatakan bahwa tolong jangan ganggu saya lagi karena saya sudah mempunyai pacar baru dan saya juga tidak mengganggu kamu. Dan kamu kalau masih mengusik saya seperti ini, kamu jahat. Nah, dengan perkataan jahat itu, Vanessa saya ulangi, saudari VF mengatakan, loh, yang jahat siapa? Justru kamu yang jahat. Awal mula timbulnya pemberitaan viral memang ada sakit hati dan kecemburuan, sehingga pihak VF meng-up semua peristiwa-peristiwa ataupun kejadian pada saat pacaran, pada saat YF masih taruna. Kemudian dari pengumpulan barang bukti sudah kita kumpulkan dan kita amankan, ya, hasil screenshot maupun
curhatan-curhatan di media sosial maupun di media online. Kemudian di HP milik Ibda YF sudah kita amankan juga. Memang ada bukti baik Ibda YF maupun saudari VF. Kemudian langkah yang berikutnya, setelah ada makin viral pemberitaan tersebut, kami melakukan rapat tertutup yang dipimpin oleh Bapak Wakapolda. Sehingga dalam rapat tersebut kita menetapkan agar Ibda YF dari Polres Biren untuk ditarik ke Polda Aceh dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut, dalam rangka pengawasan dan pembinaan di Propam Polda Aceh untuk dalam rangka mitigasi juga. Kemudian dalam rapat tersebut hasilnya bahwa pihak VF menginginkan adanya permohonan maaf dari Ibda YF berserta keluarga, dan sepakat akan dilanjutkan pertemuan di Bali karena yang bersangkutan saudara VF ini berdomisili di Bali dan bekerja sebagai pramugari maskapai penerbangan AirAsia. Dalam pelaksanaan gelar penyelidikan Paminal terhadap Ibda YF ini dikategorikan memang menurunkan citra Polri, sehingga untuk proses kelanjutannya akan dilanjutkan ke pihak Waprof untuk dilanjutkan ke pemeriksaan ke kode etik. Pada pertemuan kesepakatan yang disampaikan oleh pihak VF di Bali dari Propam Polda Aceh, kemudian melakukan perjanjian dan menjadwalkan di wilayah Provinsi Bali dalam rangka mitigasi. Dalam melakukan mitigasi pemberitaan yang berdampak tidak baik pada citra Polri dengan melakukan penanganan cepat, sehingga Bpropam harus melakukan klarifikasi terhadap pemberitaan yang ada di media sosial. Pada pertemuan itu kedua belah pihak dipertemukan kami di tempat di kafe dan konsep story di Bali dengan hasil sepakat berdamai dan tidak memperpanjang permasalahan yang kedua belah pihak yang selama ini dipermasalahkan. Dari langkah-langkah yang kami lakukan sampai dengan pertemuan mitigasi dari pihak saudari VF sampai saat ini dan sekarang sudah tidak mempermasalahkan lagi dan dianggap ini adalah masalah pribadi dan tidak akan memperpanjang. Mungkin itu saja yang kami perlu sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nanti ke Pak Gubernur Akpol, ya, pertama saya menyampaikan bahwa ini bukan hal sepele, Pak, Bapak, ya, karena yang berkembang di masyarakat kan bahwa yang bersangkutan, ya, yang alumni Akpol ini menyuruh melakukan pengguguran kandungan, yang mana secara moral dan secara pidana itu masalah. Secara pidana diatur dalam KUHP kita, itu KUHP itu pidana, Pak, sebuah tindak pidana, ada pasalnya, ya. Lalu secara moral ini benar-benar pastilah, ya, dianggap sangat keterlaluan oleh masyarakat. Karena mengapa ini menjadi viral, ya, sosok taruna yang harusnya menjadi panutan di masyarakat justru melakukan perbuatan yang tidak memenuhi standar moral masyarakat dan menyuruh melakukan pidana.
Nah itu yang nanti kita minta juga keterangan dari Pak Gubernur Akpol, ya. Karena tadi diperiksanya yang perempuan tadi ya, VF tadi, itu kan setelah dalam rangka memediasi. Saya mempertanyakan ketika dalam rangka riksa apakah diminta keterangan? Secara sendiri nih, si perempuan, si mantan pramugari, pernah nggak oleh Pak Kabid Propam diminta keterangan? Ya, nanti dijawabin nanti ya. Diminta keterangan supaya lengkap, nggak satu versi saja. Ya, jadi mungkin nanti ada pendalaman dari rekan-rekan, silakan. Ya, Pak Rudi Lalo. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Gubernur Akpol dan Kapolda Aceh ya, beserta jajaran. Saya tergelitik mendengar penjelasan Saudara Kadipropam Polda Aceh. Tadi dirunut kronologis yang seakan-akan di kronologis disampaikan tadi lebih kepada keterangan-keterangan yang tentu melindungi tanda petik dirinya. Pak Kapolda, Pak Gubernur Akpol, perilaku anggota Polri, kami di Komisi 3 ini mitra dengan Polri. Yang namanya mitra tentu mau menjaga institusi Polri, Pak. Ya, saya termasuk yang paling aktif dimintai pendapat oleh jurnalis media bila mana ada oknum menyimpang yang dilakukan oleh oknum Polri. Termasuk salah satunya kasus di Aceh ini. Bagi saya, Pak, ini tindak pidana. Ada banyak pasal yang mengatur aborsi, Pak. Di KUHP ada 3, pemerkosaan 1, 4, Undang-Undang Kesehatan 5. Itu bukan delik aduan, delik umum, Pak. Ada orang yang meninggal, bayi ketika masih dalam kandungan, dia subjek hukum, Pak. Apalagi ketika dia lahir sampai meninggal, dia dilindungi oleh negara. Dia punya hak hidup. Makanya saya tergelitik. Seakan-akan ini bukan kasus, Pak. Maafkan saya paling lantang mengatakan di mana-mana. Kalau ada oknum perilaku Polri yang menyimpang, melakukan perbuatan tercelah, bukan dilindungi, Pak. Dia harus diproses. Apalagi yang dilanggar ada 5 pasal. Kau pidana yang notabene adalah delik umum. Lalu kemudian peraturan Kapolri, kode etik. Saya tidak melihat yang bersangkutan di sidang kode etik misalkan. Belum bicara proses pidananya. Maafkan saya agak ini karena sedih saya, Pak. Kalau kemudian ada oknum yang harusnya ditindak sebagai pelayan pelindung masyarakat, lalu kemudian dia melanggar hukum, lalu kemudian terkesan dia dilindungi. Ya ini jadi pertanyaan publik misalkan. Jangan-jangan nanti kalau warga biasa yang melakukan aborsi, menyuruh aborsi pacarnya atau istrinya atau apa, karena dia bukan anggota Polri, dia langsung seketika masuk penjara misalkan. Lalu ketika anggota Polri yang melakukan, didesain untuk kemudian terkesan dilindungi. Maafkan saya Pak Kapolda, saya tidak setuju untuk hal itu. Ya, anggota Polri itu disebut rasa sewakotama, dia abdi pelayan bangsa, Pak. Kedudukannya sebagai alat negara, dia harus mencerminkan nilai-nilai keteladanan. Apalagi dia alumni Akpol, sekolah tertinggi di kepolisian. Lalu kemudian kadernya tanda petik melanggar keasusilaan sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri. Layakkah, pantaskah dia menyandang status sebagai alumni Akpol? Itu yang menjadi pertanyaan. Di forum rapat yang terhormat ini, menurut saya pimpinan, kasus seperti ini yang mencoreng, mencederai institusi Polri, mohon kiranya agar diberi sanksi setimpal dengan perbuatannya. Rudi Lalo, Fraksi Nasdem. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mangihut Sinaga, Partai Golkar. Terima kasih pimpinan yang kami hormati, Pak Kapolda dan jajarannya.
Bapak Gubernur Akpol dengan jajarannya, dan seluruh rekan-rekan anggota Dewan yang saya hormati. Sangat menarik, Pak, peristiwa ini. Akan tetapi penjelasan dari Kabid Propam dan pemeriksaannya kami anggap masih sangat sumir. Lalu disimpulkan kok mau langsung dilakukan mitigasi, perdamaian. Saya kira Pak Kabid Propam, apa yang disampaikan tadi Pak Pimpinan, pemeriksaan ini belum terungkap secara menyeluruh. Apa benar si PF ini hamil? Apakah sudah diperiksa juga dokternya yang menyatakan hamil? Dan kapan dilakukan aborsinya? Di mana tempatnya? Ya. Kalau memang ini sudah terdapat datanya, saya kira ini apa yang disampaikan dengan teman saya tadi, ini jelas-jelas tindak pidana, pembunuhan orang, manusia. Ya, ini bukan kealpaan dan ini tidak boleh dimitigasi. Ya, ini ngeri loh. Kalau sempat ini menjadi kita lakukan mitigasi. Oleh karena itu Pak Kabid Propam tolong didalami kes ini yang sesungguhnya. Dan sekali lagi kita pertegas, apakah benar PF ini hamil? Apakah memang ini modus operandi mau memeras atau bagaimana juga kita nggak tahu. Karena tadi pekerjaannya juga pramugari berganti-ganti pacar, ya boleh saja ini ada sesuatu yang diinginkan, tapi ini harus benar-benar fakta yang objektif, ya yang harus didalami dan didapatkan. Kalau memang betul dan ada korban seorang anak walaupun masih bayi atau janin, saya kira ini kita sepakat ini adalah tindak pidana, ya yang harus kita lakukan proses penyidikan dan penuntutan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini Pak Kabid Propam. Yang kedua juga pertanyaan kami kepada nanti Pak Gubernur Akpol. Tolong mungkin Pak Gubernur, apakah seorang siswa yang masih tingkat 3 ya diberikan satu kesempatan atau boleh pacaran langsung juga menyetubuhin orang segala macam, padahal dia masih terikat dengan satu proses pendidikan. Ya, ini kalau memang itu juga melanggar, ya kita lakukan tindakan tegas kepada yang bersangkutan. Jadi dua-duanya, si perempuan juga, si polisi juga, si YF ini juga harus dapat hukuman yang setimpal, karena apa yang Bapak sampaikan tadi mencemarkan citra daripada Polri. Ya. Jadi jangan sampai nanti terulang, ya, para siswa-siswa yang lagi sekolah, ya, lalu pelesiran kemana-mana, menggauli anak orang, ya, ini dampaknya bisa besar loh Pak Gubernur. Oleh karena ini harus diusut tuntas dan harus dihukum yang setegas-tegasnya kepada IF ini juga kalau memang melanggar kode etik. Ini harus kesimpulan dan yang harus segera diselesaikan. Inilah mungkin yang bisa kami sampaikan, pimpinan. Mohon kembali lagi karena ini sangat sumir, ya, pemeriksaannya. Lalu kesimpulan untuk mitigasi juga kita tolak. Kalau memang betul aborsi ini tidak boleh didamaikan. Salah besar kita di sini, ya. Jangan, harus diusut tuntas, ya. Ya, kedua-duanya salah, ya. Satu menggugurkan, membunuh manusia, ya, walaupun itu masih janin, itu juga salah. Jadi kira-kira inilah yang bisa kami berikan pendapat pimpinan. Terima kasih.
Ya, sayap kiri ada, nah ini dulu nih, jagoan Jakarta Timur, Pak Hasbiallah Ilyas. Silakan Ji. Terima kasih pimpinan yang saya hormati dan juga para anggota Kapolda Aceh dan Gubernur Akpol. Yang pertama, saya melihat agak ironis ya. Di sini seakan-akan Polda Aceh ini menganggap ini urusan pribadi. Padahal ini menyangkut institusi Polri. Betul apa yang dikatakan Pak Bang Rudal tadi, ini institusinya Pak yang urusan. Sebagai contoh, nggak bisa kalau sebagai contoh tapi tidak mencontohkan yang baik. Yang kedua, kami melihat mediasi yang dilakukan di Bali itu upaya, ini menurut pendapat saya Pak, upaya polisi ini untuk menutupi kejadian sebenarnya. Ini sebagaimana sebagai contoh masyarakat aja melakukan aborsi langsung ditangkap, dan ini enggak, ini seakan-akan ditutupi. Ini terkesannya seperti itu, dan saya berharap keadilan ini jangan hanya untuk masyarakat, hukum ini untuk masyarakat tajam, tapi untuk kepolisian ini tumpul Pak. Mau dia lulusan Akpol, mau lulusan apapun, kita tidak usah takut. Ini mencederai polisi, bikin rusak nama baik. Selama polisi berbuat benar, saya yakin kebenaran itu pasti terdepan Pak. Terima kasih Binan. Ya, masih ada Pak Hinca terus Pak Abdu ya. Terima kasih pimpinan, teman-teman Komisi 3, Gubernur Akpol dan jajaran yang saya hormati, Kapolda Aceh dan jajaran yang saya hormati. Tadi nanti terima kasih pimpinan karena juga mengundang Gubernur Akpol karena memang ini produknya, alumninya begitu. Nanti mungkin sambil paparan singkat boleh juga kami digambarkan sudah berapa angkatan, berapa yang pernah melakukan kesalahan kecil, sedang, berat, dan misalnya pidana dan seterusnya. Itu satu. Yang umum. Yang kedua, apakah Pak Gubernur mempunyai catatan siswa ini sebelum alumni ya, sebelum dilantik begitu, punya tahu pernah melakukan kejahatan ini ya, atau punyakah rekam jejaknya gitu. Nanti mungkin bisa melengkapi nanti kemarin. Nah sekarang ke Polda Aceh. Saya kira Pak Kapolda terutama Propam, presentasi ini menggambarkan kesalahan fatal Propam. Mana mungkin yang kasus pidana begini dimitigasi, pergi ke Bali pula begitu, dan itu telanjang di mata publik. Menurut saya ini kesalahan fatal. Ini bukan mitigasi, ini upaya untuk menutupi kalau menurut saya. Karena itu tadi ada teman yang nanyakan, pastikan dulu benarkah aborsi gitu ya. Jikalau itu benar, itu pasti kejahatan. Tadi sudah disampaikan. Kalau sudah kejahatan untuk apa dimitigasi? Gitu. Nah sekarang apakah begitu cara tindakannya? Menurut saya, menurut kami nih, perasaan publik, tidaklah. Ini masalah sangat serius. Prinsip dasar calon-calon jenderal kita yang dilahirkan dari Akpol yang kita banggakan ini. Yang sebelum tamat, kalau itu sekali lagi benar, kalau itu benar, telah melakukan, sebutlah, tindakan tidak terpuji lah kalau mau disebut begitu. Meski tadi di awal Propam bilang, ini perbuatan dewasa. Saya kira tidak sesederhana itu. Pak Kapolda, Pak Kabid Propam, dan Pak Gubernur, saya sengaja membuka perpustakaan saya tadi pagi sebelum kemari. Saya ingat betul, kami ingat betul ketika Kapolri, calon Kapolri, Pak Sigit, menyampaikan
visi misinya di sini, yang kemudian melepas sebuah kalimat yang sampai sekarang membekas di kita dan kita sepakat, yaitu Polri Presisi. Saya buka-buka masih ada 2 buku lagi nih Pak. Saya bawa ini yang lama ini, sudah 4 tahun dia. Polri Presisi. Kalau yang Bapak paparkan ini, saya pastikan Polri tidak presisi. Dan ini alat ukurnya. Kalau nanti Bapak saya kasih ini halaman 173, ada satu bidang SDM. Di situ disebutkan begitu detail oleh Kapolri. Soal reward, soal punishment, soal rekrutmen, dan seterusnya. Jadi, saya kira, saya izin ini pimpinan. Tidak boleh ini dianggap mainan. Segera lakukan tindakan yang sangat serius. Soal etiknya silahkan. Kalau benar pidananya, bagaimana publik bisa nerima? Pelaku atau setidak-tidaknya merencanakan bersama-sama melakukan aborsi. Dan kalau benar lagi si perempuan bertanya kepada si lelaki, lelaki mengatakan yes gitu. Dan dia waktu itu calon polisi, sekarang polisi. Saya kira sulit diterima akal sehat, sulit diterima akal perasaan publik cara penanganan ini. Karena itu pimpinan, saya minta ini kasus sangat serius. Mungkin yang paling gampang untuk dilakukan supaya fair, ikuti semua pola itu Pak Kapolda, patsus dulu lah, bongkar dulu semua. Tidak masuk akal memitigasi masalah ini sampai ke KP di Aceh, yang bawanya propam pula. Gimana itu Pak? Bukankah ruanganmu bukan di KP? Itu bahasa publiknya begitu. Saya baca tadi penjelasan, aduh ampun kita ini Pak. Kita tempatkan institusi propam ini bagian dari menguji dan menjaga Polri Presisi. Kan itu? Jadi pimpinan saya berhenti di situ, siapa tahu Pak Kapolda dan Pak Gubernur lupa Polri Presisi. Saya kasih buku ini supaya diingat kalau diizinkan, karena ada 2 lagi. Silakan. Ya. Ini penulis buku beliau nih Pak. Oh ya? Ya. Ya, baik. Boleh diizinkan? Silakan. Ikut siap-siap Pak Abduh dari PKB ya. Mengingatkan saja. Kok Pak Inca? Ya. Selanjutnya Pak Abduh, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Pak Abdullah namanya, panggilannya Pak Abduh. Ya, terima kasih pimpinan. Yang pertama, saya ucapkan apresiasi Propam Polda Aceh. Tapi saya lihat gerak cepat Propam Polda Aceh ini hanya sekedar untuk melindungi oknum perwira tersebut. Karena kalau dibaca chattingannya di sini mengerikan, dipaksa VCS sampai berdarah. Waduh, saya bacanya mengerikan sekali di sini. Dan yang kedua, sebenarnya kejadian ini pernah terjadi di 2021, pemaksaan aborsi oleh oknum polisi, dan akhirnya yang dipaksa aborsi itu bunuh diri dan meninggal, yaitu terhadap Bribda Haris Bagus Sasongko, melakukan pemaksaan aborsi, dan yang korban aborsi itu minum racun dan bunuh diri. Nah, oleh karena itu terhadap Bribda Haris Bagus Sasongko ini sudah diberhentikan dengan hormat PTDH dan dipidana ancaman 5 tahun penjara. Jangan sampai ketika kejadian ini terjadi dan pemaksaan aborsi itu terjadi, walaupun belum menimbulkan korban dan yang bersangkutan tidak sampai depresi lalu bunuh diri, dianggap ini hal yang sepele Pak.
Karena aborsi itu saya sepakat dengan teman-teman menyampaikan sudah terancam hukuman pidana. Dan ini sudah masuk ke ranah pidana. Dan yang terakhir, pesan kepada semua polisi dan semua teman-teman yang sedang melakukan pendidikan di kepolisian, tidak ada karir di kepolisian seharga nyawa. Bagi saya, mohon izin pimpinan ini diusut tuntas dan tindak tegas. Terima kasih. Silakan. Ya. Pimpinan. Pimpinan. Terima kasih. Bentar ya, Pak Beni utama dulu ya. Pak Beni. Habis itu Pak Martin, Pak Wayan terakhir. Baik, terima kasih pimpinan. Beserta segenap anggota Komisi 3 yang kami hormati, Bapak Gubernur Lemhanas, Pak Kapolda Aceh serta jajaran, Gubernur Akpol yang kami hormati, dan Pak Kapolda Aceh serta jajaran. Satu lagi. Kami barangkali ingin menegaskan saja sebenarnya apa yang sudah menjadi harapan teman-teman tadi. Yang pertama, Pak Gubernur Akpol, kita tidak habis pikir ini. Sebenarnya kalau kita lihat kasus ini terjadinya waktu masih dalam pendidikan, tingkat 3 kalau tidak salah. Kasus ini terjadinya di tingkat 3. Pertama yang saya ingin bertanya, barangkali tidak juga perlu dijawab barangkali, ini proses rekrutmen untuk Akpol kita ini, terutama mengenai mental attitude dari calon-calon jenderal kita ini. Kalau sudah di Akpol ini kan harapannya ke depan ini adalah calon-calon jenderal. Masalah mental attitude ini tentu ke depan perlu mendapat perhatian khusus bagi kita. Ya, perlu mendapat perhatian khusus. Tadi Pak Inca juga bertanya, ada enggak catatan track record anak kita ini, Ibda Yohananda ini, waktu beliau masih berstatus taruna. Ini juga barangkali perlu kita lihat rekam jejaknya ini. Yang nanti tentu akan memperkuat proses lebih lanjut. Ya, bisa saja dia pengulangan, barangkali ada kasus-kasus lain sebelum ini, ya, waktu dia masih taruna, kemudian setelah kasus ini yang menonjol di samping kasus-kasus lain tadi. Jadi ini untuk Pak Gubernur Akpol, barangkali penajaman mengenai moral tadi ini untuk calon-calon taruna ini, mental attitude tadi ini perlu menjadi perhatian kita ke depan. Kemudian masalah penindakan yang dilakukan oleh Propam, tadi juga kawan-kawan sudah menyampaikan, ada mediasi yang diikuti oleh Propam sampai ke Bali. Ini memang aneh ini. Kalau kita lihat kasusnya ini kan pidana murni sebenarnya. Ya, aborsi ini pidana murni. Ya, yang seharusnya harus dilakukan tindakan hukum. Ya, tadi saya melihat tanggal 30 Januari dari ini Polda Aceh menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas kejadian ini dan berjanji untuk menindaklanjuti. Ya, nah, ini sudah benar lah barangkali karena ini sudah mencoreng institusi. Polri ini menjadi kebanggaan Pak Kapolda, kebanggaan kita semua, kebanggaan masyarakat dengan kewenangan yang begitu besar, dengan anggaran yang juga begitu besar. Tentu ini pertaruhan bagi institusi kita, ya, institusi Polri ini. Nah, tinggal lagi barangkali karena di sini menindaklanjuti kasus dengan serius. Ini tanggal 30 Januari ini jumpa persnya, ya. Tentu tidak hanya cukup dengan kode etiknya, Pak. Ya, kode etiknya. Saya lihat di sini kan ditarik dari Biren, ya, dari Biren ditarik ke Polda, di Yanma. Ini tindak lanjutnya, seperti tadi disampaikan oleh teman-teman tadi, ya. Pidananya barangkali yang dimaksud. Di luar kode etik,
perlu langkah-langkah hukum ya, pidananya. Dengan harapan tentu kejadian serupa tidak terjadi ke depannya. Ini betul-betul tentu bagi institusi Polri yang notabene penegak hukum yang diandalkan terdepan ya, melakukan tindak pidana yang seperti ini betul-betul pukulan yang luar biasa tentu bagi institusi Polri. Jadi saya pikir mendukung apa yang disampaikan teman-teman tadi, ini perlu langkah-langkah hukum. Di luar kode etik, perlu langkah-langkah hukum yang tegas sehingga mampu membawa dampak jera ya bagi teman-teman kita ya, generasi-generasi muda Polri terutama yang akan menjadi pimpinan-pimpinan Polri ke depan, bahwa hal yang seperti ini tidak akan terjadi lagi. Sekali lagi tentu mulai dari rekrutmennya Pak Gubernur Akpol, ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Demikian, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir Pak Martin Tumbaleka dari fraksi Gerindra, yang barusan Pak Beni Utama, Partai Golkar. Terima kasih pimpinan, rekan-rekan anggota yang kami banggakan. Bapak Gubernur Akpol dan juga Bapak Kapolda Aceh beserta jajaran yang kami hormati. Pimpinan, sebetulnya kami di sini prihatin dengan Polri. Hari ini dari pagi tadi kita juga sudah adakan RDPU dengan Polda Jabar dan sekarang Polda Aceh. Semua terkait dengan etik anggota. Bagaimana anggota Polri itu tidak profesional. Nah, terkait dengan masalah ini pimpinan, saya pikir sudah ada peristiwa yang dilakukan dan Polda juga sudah lakukan langkah-langkah yang tentu pandangan dari kawan-kawan tadi cukup banyak menilai bahwa langkah-langkah yang kurang pas yang diambil oleh pihak Propam tadi dengan menjemput bola sampai ke Bali. Nah, itu saya pikir ini kurang pas karena ini bisa saja dilakukan langkah yang lain yang bisa menunjukkan bahwa ini langkah profesional dari pihak Polri. Karena begini, Polri ini saya yakin, saya percaya bahwa banyak sekali anggota-anggota Polri, Pak, yang bekerja dengan tulus, dengan penuh dedikasi untuk menjaga atau untuk nama baik Polri sendiri. Jadi dalam masalah ini, kasihan anggota-anggota Polri yang sudah bekerja dengan profesional, tapi ada hal-hal yang seperti ini yang terkesan kita melindungi dan membuat kepercayaan masyarakat sehingga menurun terhadap Polri. Untuk masalah ini saya pikir Pak Propam, saya minta untuk anggota yang bersangkutan, ini saya mendorong untuk ada langkah tegas, tindak anggotanya ini Pak, supaya masyarakat menilai bahwa polisi di internal tegas dan masyarakat juga menaruh harapan, masyarakat juga yakin bahwa kami tetap percaya dengan langkah-langkah atau profesional Polri dalam bekerja dan bertindak di internal Polri itu sendiri. Jadi sekali lagi kami mendorong untuk adanya langkah-langkah tegas dari Propam terhadap anggota yang bersangkutan karena sudah ada peristiwa yang terjadi. Itu dari saya pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Pak Gubernur sedikit nanti Pak, kami kesempatan. Saya perlu mengulas ya. Tadi kalau dari apa yang dijelaskan Pak Kabid Propam, tidak ada bantahan dari yang bersangkutan bahwa terjadi peristiwa tersebut ya. Tapi memang akan diselesaikan dan lain sebagainya. Sehingga ini menurut saya bisa mempermudah kerja Bapak ke depan ya. Untuk bisa lebih tegas ya berdasarkan apa yang disampaikan rekan-rekan. Nah, ke Pak Gubernur Akpol, saya tahu ini terjadi mungkin sebelum Bapak bertugas di sana Pak. Cuma memang kita sedikit saja Pak, Bapak waktunya nggak panjang karena memang waktu kita cuma 1 jam ya. 5 menit saja dijelaskan. Kalau misalnya gini Pak, polanya bagaimana Pak? Pembinaannya itu seperti apa ya?
Lalu apabila nih sudah terjadi kelewatan lulus gitu, kemungkinan penjatuhan sanksinya seperti apa? Apa memang sudah tertutup atau gimana? Silakan, Pak. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Ya, sedikit Ketua. Sedikit aja. Silakan, mohon maaf. Pak Gubernur, kita hormati hak konstitusional beliau. Iya. Beliau di sini mewakili masyarakat Bali. Silakan Pak Wayan Sudirte. Dari tadi diam. Sebenarnya sudah aktif. lengkap. Karena Fraksi PDI ini silakan. belum ada yang bicara. Oke. Kode yang Ini saya senior. saya harus bicara sedikit. Gitu. Pimpinan dan anggota yang saya hormati, Pak Gubernur, Kapolda, dan jajarannya. Sebenarnya tidak kurang-kurang dukungan kita kepada kepolisian. Dan ini harus dicatat dengan tinta emas. Dukungan anggaran sudah disinggung, kewenangan luar biasa. Kalau sedikit saja ada problem-problem kewenangan, pasti Kapolri tidak tinggal diam. Cepat sekali bereaksi kalau menyangkut risiko-risiko kewenangan yang akan berkurang. Ada satu catatan yang luar biasa bagaimana LSM masyarakat menghendaki kepolisian menjadi penyidik tunggal. Maknanya apa? Begitu besar harapan kita pada polisi. Jadikan dia penyidik tunggal, berikan kekuasaan yang luar biasa. Cuman kan ada persyaratan di samping dukungan-dukungan itu. Agar tidak meragukan keyakinan kita terhadap dukungan polisi, berani saya katakan, tanpa polisi, satu hari saja polisi nggak bertugas, suasana pasti tak terkendali. Jangan ragukan persepsi itu. Pasti kami menganggap penting polisi. Karena menganggap penting keberadaan polisi, maka kita nggak boleh berhenti memberi masukan. Pak Gubernur dan Pak Kapolda, silahkan cek. Saya salah satu yang sangat rajin menulis tentang polisi. Cek. Dalam 1 tahun, tulisan saya tentang polisi belasan, Pak. Pernah nggak saya mengkritik polisi? Silahkan cek. Polisi itu sensitif, kekuasaannya besar. Jika dikritik, jangan-jangan timbul polemik yang akhirnya bisa menjatuhkan citra polisi. Saya robah diksinya sebaik-baiknya, Pak, agar dia tidak menjadi kritik. Apa yang saya lakukan? Hanya memberi masukan. Dan oleh karena itu belasan tulisan saya tidak ada koreksi dari kepolisian, karena hanya memberi masukan. Tapi apa yang terjadi untuk di depan mata kita sekarang ini, untuk hari ini saja, Pak. Jika saya tidak mengkritik, seharusnya polisi melakukan kritik ke dalam, koreksi habis-habisan karena harapan masyarakat yang luar biasa. Tapi di depan mata kita sendiri hari ini, kita melihat 2 hal yang sering diperbicarakan masyarakat, tapi di depan mata kita muncul lagi. Kritik masyarakat pertama, ketika kepolisian melakukan kesalahan, baik secara etika ataupun pidana, selalu digiring menjadi persoalan etika. Mungkin ini berlebihan, karena tidak semua juga kesalahan polisi itu tidak dipidanakan. Tapi terlalu banyak digiring seperti itu. Mari kita saksikan bagaimana pengungkapan kasus oleh Ibda Yohana Fajri. Ini benar-benar bagaimana Kapolres ingin melindungi anak buahnya. Ini tidak bisa disembunyikan. Tadi rekan saya juga menyinggung bagaimana pertemuan di Bali. Itu ada 2 perwira yang hadir, luar biasa. Begitu pentingnya perwira-perwira ini mentargetkan ada kesepakatan, ada perdamaian, sampai ada 2 perwira yang turun. Tidak ada yang bisa ditafsirkan lain kecuali memang begitulah cara teman-teman melindungi anggotanya.
Padahal bukankah perlindungan itu sendiri yang memanjakan, yang membuat mereka kebal, yang membuat mereka nggak tersentuh, dan membuat akhirnya citra polisi menurun. Kita akan mendapatkan polisi yang baik dan semakin baik ketika ada kesalahan mereka ditindak tegas tanpa pandang bulu. Bagaimana polisi bisa menindak masyarakat dengan tegas ketika ke dalam mereka tidak melakukan keadilan yang sama? Maka dua hal, pertama tentang buku pembelaan yang luar biasa, seolah-olah memuji Ibda Yohana Fajri, yang lain pertemuan di Bali. Para hadirin, itu yang pertama. Sekarang akan ada peradilan berdasarkan rapat tanggal 22 Januari, akan ada nih sidang kode etik profesi kepolisian. Masyarakat masih menunggu dengan viralnya kasus ini. Apa hanya sidang kode etik? Kami perlu mendapat penjelasan. Atau termasuk pengusutan pidana yang rekan-rekan sudah garis bawahi. Teman-teman berharap begitu, tapi saya lebih daripada itu, saya minta jawaban. Pidananya akan diusut apa tidak? Jangan sampai kalau Anda bapak-bapak ini tidak mengusut, nanti ada laporan tersendiri. Masyarakat melapor, itu ada tindak pidana, lalu baru polisi bersikap dan mengambil langkah-langkah yang tegas. Jadi sekali lagi, dua hal ini saja, kalau ini bisa dilakukan, mudah-mudahan tidak membawa efek di mana para perwira nanti merasa manja, merasa kebal hukum, dan selalu dilindungi atasannya. Terima kasih pimpinan. Terima kasih, saya perpanjang dulu 7 menit. Ya, silakan Pak Gubernur Akpol. Siap, terima kasih Bapak Pimpinan. Yang terhormat Pimpinan Komisi 3, Bapak Dr. Habibur Rahman, yang kami hormati seluruh Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, anggota Dewan Komisi 3 pada hari ini, dan rekan-rekan saya, Kapolda Aceh, tim dari Akpol, dari Irwasum, Brigjen Joko. Mohon izin Pak, saya, Bapak Ibu, saya langsung saja ditampilkan saja presentasi kami, sehingga nanti itu menjawab semua pertanyaan baik Pak Hinca, Pak Sinaga, dan semua Bapak Ibu di sini. Saya cepat saja Pak, next. Ya, ini datanya Ibda Yohana Fajri. Dia pengiriman dari Polda Sumatera Barat. Ini datanya, dia tamat jadi Taruna tahun 2023 dan Paja tahun 2023, dilantik oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Next. Nah, dia prestasinya adalah ranking 121 dari 266 rekan-rekannya, Batalion Promoter tahun 2023. Jadi ini ya di tengah-tengah, kira-kira demikian. Keunggulan ketika dia Taruna adalah di bidang jasmani. Jadi kalau angka 86 itu sudah masuk klasifikasi baik Pak. Jadi dia mungkin ini lari di atas 8. Nah, hal-hal lain, karakter dia 85. Ini jadi nanti kami beritahukan, kalau 85 ini klasifikasinya juga baik. Yang lain-lain biasa-biasa saja Pak. Akademi Kepolisian sebagai lembaga pendidikan pembentukan tertinggi Polri meletakkan pembangunan karakter sebagai keutamaan. Hal itu dapat kita lihat dari berapa persen bobot yang diberikan untuk aspek karakter ini di setiap tingkatan Bapak. Tingkat 1 sampai tingkat 4 kami nilai. Nah, kami menilai 5 aspek berdasarkan Peraturan Kalemdiklat nomor 3 tahun 2021 tentang penilaian hasil pendidikan Taruna Akpol. Nah, aspek karakter, mental kepribadian itu 25%. Aspek pengetahuan atau knowledge itu juga 25%. Keterampilan karena Akpol adalah pendidikan vokasi juga 25%. Nah, jasmani itu cuma 15%. Dan yang terakhir adalah kesehatan. Jadi artinya Bapak-bapak yang Bapak sampaikan memang itu, memang karakter.
Dan hasil research kami Pak, kami selalu melihat alumni-alumni Akpol yang sebelum PTIK kami melihat mereka mengalami masalah di dinas itu lebih kepada masalahnya karakter, bukan skill. Kami research terus Pak, apa yang harus kami rubah di kurikulum, apa yang harus kami lakukan di metode pengasuhan. Dan kami melakukan research Pak Ketua. Jadi bukan hanya melihat itu, kami research, kami melibatkan ahli, kami melibatkan dosen-dosen yang ada menjadi partnership kami di Semarang. Next. Nah ini dia Pak, sebelum saya menceritakan kasusnya, baik saya ceritakan dulu hal positif tentang Taruna atau Ibda Yohanda Fajri ketika dia Taruna. Ini data yang dari Mentarsis, saya bawa dan Mentarsis, Kombes Pol Suharjuantoro, meskipun ketika Taruna ini ada menjadi Taruna, ulangi, program remaja ini jadi Taruna, Jimantoro juga belum sebagai dan mentor. Nah ini catatan yang ada Pak di data kami. Tolong balik. Jangan cepat-cepat. Balik lagi slide tadi. Baik Pak. Jadi saya baca saja bahwa dia terkenal berpenampilan rapi. Lalu dia ikut gabungan tim Kadgapora, tradisi, dia dapat nilai lagi. Lalu ikut drum corps, memiliki sifat supel, memiliki tingkat kepedulian tinggi terhadap teman satu angkatannya. Nah, kami baru mengetahui ketika saya sebagai Gubernur Akpol mengetahui peristiwa ini ketika saya dijapri oleh salah satu rekan wartawan, Bapak Ibu sekalian, menanyakan tentang kasus ini. Saya dikirimkan link medsos, dan segera setelah itu saya perintahkan Dementarsis, apakah kita pernah mendapatkan laporan ini sebelumnya? Nah rupanya tidak ada Pak. Jadi selama dia Taruna, kami tidak mendapatkan laporan atau mengetahui. Jadi kami mengetahuinya per tanggal 27 Januari melalui apa yang dikirim oleh wartawan. Next. Nah ini catatan dia waktu Taruna, tolong yang kasusnya, dia memiliki kasus Pak. Jadi ini harus saya beritahu karena Pak Hinca bertanya, dan tadi ada bertanya, tolong. Bukan, kasus khusus untuk dia. Baik, sambil menunggu saya baca aja Pak. Ya halaman kedua ini, yang tadi. Halaman kedua. Lagi, ya. Nah, ada dua dia Pak yang pernah dihukum, ini catatannya. Yang pertama, tahun 2021 10 Mei ketika itu Covid. Nah, pembelajaran dia menggunakan pakaian sipil dan sudah dihukum sidang wanak. Pelanggaran disiplin berat. Jadi pada saat itu Covid sehingga Taruna juga belajarnya out of campus gitu, tapi tetap diawasin dengan cara virtual oleh para pengasuh. Dan dia harus menghadapi hukuman berdasarkan keputusan Gubernur Akpol nomor Kep 635 2021, yakni turun pangkat. Jadi turun pangkat, bukan turun tingkat Pak. Kami punya metode ada turun. Kalau dia turun pangkat, turun tingkat berarti dia tingkat 4, pangkatnya Brigadir Taruna. Bisa jadi dia tingkat 4 tapi pangkatnya diturunkan. Jadi tergantung tingkat kesalahannya Pak. Nah, dalam kasus ini dia turun pangkat, tapi dalam waktu tertentu, tidak turun tingkat. Nah yang kedua adalah tindakan kekerasan. Karena di Akpol itu tindakan kekerasan itu pelanggaran disiplin berat, dan bahkan ini masuk kalau memang akibatnya berat, itu bisa dipidana Pak. Nah, untuk kasus ini dia harus turun tingkat dan pangkat. Jadi mungkin Pak Hinca, izin Pak, udah jelas. Ya, next. Apa yang kami lakukan Pak untuk mencegah ini? Kembali kepada yang tadi Pak, yang presentasi yang tadi, yang awal. Ya, kami minta yang awal. Terus data pelanggaran disiplin Taruna. Data pelanggaran disiplin Taruna. Ya, tolong ditampilkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, selama kami menjabat
sejak 14 April 2024 sudah 4 orang taruna kami keluarkan Pak karena kasus susila. Kami bukan bangga karena kami tidak pernah mau mengeluarkan taruna karena mereka anak kami Pak. Tetapi terus kami lakukan. Nah, peraturan kehidupan taruna itu sangat keras Pak. Izinkan saya membaca Pak. Jadi ini kalau di luar ini bukan pelanggaran Pak. Tapi sebenarnya nanti saya kasih contoh. Ketika saya ngikutin penjelasan Kabid Propam Aceh, kalau ini kami ketahui di awal, ya bisa kami pecat Pak. Tanpa contohnya, ini saya baca Pak. Di pasal 41, yang terkait dengan susila Pak, pasal 41 Peraturan Kemendikbud nomor 1 tahun 2021, tidak berbuat asusila. Ya ini bisa dijelaskan, diterjemahkan. Nah, tidak mengunjungi tempat-tempat yang dapat merendahkan martabat peserta didik maupun lembaga. Nah mungkin ketika dia mahasiswa nggak pelanggaran, tapi ketika taruna masuk umpamanya ke tempat hiburan malam, Pak Ketua, atau ke tempat prostitusi atau karaoke, dia minuman keras, bisa dipecat. Nah teman-temannya mahasiswa enggak. Nah tidak berpacaran atau bermesraan di tempat terbuka atau umum. Nah ini sekaligus menjawab Pak Sinaga, ya saya jawab Pak. Taruna ini dia boleh pacaran. Dia juga manusia Pak. Kalau nggak pacaran stres Pak, kami yang pusing Pak. Tetapi pacaran yang sehat. Pacaran yang sehat yang menjunjung tinggi kehormatan. Nah bahkan karena pacarannya dia itu ada kasus tahun 2022 sebelum kami menjabat, dia harus menghadapi turun tingkat, turun pangkat hanya karena pacarannya di medsos dianggap tidak sopan. Tapi tidak cium-cium, tidak, mohon maaf saya sebutnya tidak Pak. Tapi penilaian saksi ahli mengatakan tidak sopan. Nah, ini tidak ditemukan di mahasiswa. Nah, nanti kami beritahu bagaimana cara kami Pak. Lalu di sini ada banyak yang lain tidak berada di tempat. Nah, ini tidak berada di tempat tertutup di hotel penginapan dan sejenis. Mohon izin saya jelaskan. Kalau kasus ini dilaporkan sama kami, tanpa perlu kami membuktikan terjadi perbuatan asusila di dalam, ini bisa kami pecat. Kan sangat tinggi Pak standarnya Pak. Hanya dia boleh adalah saudara kandungnya, apakah ibunya atau saudara kandungnya Pak Ketua. Tapi kalau dia berada satu tempat seperti hotel, apartemen, bisa kami pecat Pak dengan aturan ini. Dan sebagainya, ini ada banyak Pak, tidak melakukan prostitusi, menggunakan jasa prostitusi, tidak melakukan praktek lesbian, gay, biseksual, tidak menikah, bertunangan dan atau hamil selama menjalani pendidikan di Akpol, dan terakhir tidak menikah, bertunangan, hamil menyesuaikan dengan persyaratan rekrutmen. Izin Pak, ini salah satu kami harus tutup wajahnya, ini taruna yang baru kami pecat karena dia melakukan asusila. Ini baru saja Pak, sekitar 2 minggu yang lalu, tahun 2025. Next. Izinkan Pak, apa yang kami lakukan selaku gubernur dan didukung oleh seluruh rekan-rekan saya dari aspek Jarlatsu, karena kami melakukan pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Nah terhadap kasus untuk pencegah susila ini Pak, kami selaku Gubernur Akpol langsung mengambil alih dan juga didukung Pak Wagub dan lain sebagainya untuk menyampaikan atensi kami tentang pelanggaran khususnya asusila. Dengan semuanya taruna kami ini sekarang adalah Gen Z. Mereka terhubung dengan handphone dan sebagainya. Nah, kami juga melakukan pengasuhan dengan cara-cara yang sesuai. Nah, kami menyampaikan. Nah, apakah ini dilakukan di kelas besar atau informal, ataupun juga di tempat-tempat ibadah. Kami berbagi tugas dengan Pak Wagub. Ketika ada Kemis, malam Jumat itu ada ibadah Pak. Hari Jumat Pak Wagub menyampaikan kepada saya mengambil yang Kristen dan Katolik, Pak Eko, dan Hindu juga demikian. Kami sprintkan Pak untuk menjauhi pelanggaran ini. Dan juga seluruh pengasuh dan mentarsis dan tim menyampaikan ini dan memberikan contoh. Yang kedua, setiap awal semester ganjil kami tetap melakukan sosialisasi tentang Perkalemdiklat itu Pak. Kami lakukan. Jadi kami
kami tidak berhenti satu kali ketika mereka baru datang dari Magelang, tetapi setiap awal semester ganjil. Mereka harus paham, harus mengetahui itu. Yang ketiga, bahkan karena kalau kita lihat data tadi 4 kasus, 3 taruni Pak yang keluar. Lalu istri saya selaku ibu asuh taruna membawa seluruh ibu bayangkari spesial memberikan arahan kepada taruni dan peserta SIPSS. Bagaimana berpacaran yang sehat. Dan saya di situ waktu itu Pak, kami mendengar mereka bertanya hal-hal open minded dan sebagainya. Kami harus menjawab itu. Bagaimana taruni dan SIPSS yang perempuan, itu perempuan hampir selalu menjadi korban. Dan 3 yang harus kami keluarkan dari 4 yang keluar karena kasus asusila. Next. Kami juga memasukkan materi tentang bahaya penyakit seks menular dalam pelajaran pembinaan kesehatan. Next. Nah ini Pak, kami memberikan penugasan kepada taruna ketika mereka cuti atau long weekend. Karena hasil riset menentukan kalau mereka tidak menggunakan untuk waktu yang baik, waktu yang jahat yang terjadi. Nah makanya kami melakukan tugas-tugas seperti menulis atau mengunjungi tempat-tempat sosial ketika mereka cuti atau IBL. Next. Nah, untuk mencegah mereka melakukan pelanggaran, saya memerintahkan dan Mentarsis membuat surat kepada orang tua taruna atau wali untuk ikut mengawasi anak-anaknya, putra-putrinya ketika mereka cuti atau long weekend. Dan itu surat ini harus ditandatanganin kembali oleh orang tuanya, begitu. Yang dulu tidak pernah Pak. Di era kami waktu taruna mungkin Pak Rikwanto juga, atau ketika kami jadi pengasuh, kami pernah jadi pengasuh, yang kami asuh ini 3 ini Pak, ini. Syukur saya udah bintang 2 Pak, inilah 3 ini hasil didik saya, 96, dari tingkat 2 sampai selesai. Dulu tidak pernah Pak, nah kita harus berubah. Next, lalu ada juga Zoom, tunggu Pak, balik lagi. Kami melakukan apel Zoom, sambil arah supaya mereka, kita tahu mereka di mana. Baik Pak, izin Pak, terima kasih sekali. Masukan yang cukup komprehensif, nanti kami minta tertulis Pak. Ya. Sekarang kita bacakan kesimpulan pada rekan-rekan anggota untuk dicermati. Silakan Bu Ola, bisa dibaca. Silakan. Terima kasih Pak Ketua, mohon izin. Kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Gubernur Akademi Kepolisian masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025 Kamis 6 Februari 2025. 1. Komisi 3 DPR RI mendukung Kabid Propam Polda Aceh untuk segera meningkatkan hasil gelar penyelidikan Paminal dan gelar perkara terhadap Ibda YF ke sidang kode etik profesi kepolisian secara transparan dan akuntabel. Terus, lanjut. Kedua, Komisi 3 DPR RI meminta Kadif Propam Mabes Polri untuk mengusut dugaan tindak pidana pemaksaan aborsi yang dilakukan oleh Ibda YF secara profesional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lanjut. Ketiga, Komisi 3 DPR RI meminta Kapolri untuk menugaskan Kepala Lemdikat Polri dan Gubernur Akademi Kepolisian untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan pembinaan di Akademi Kepolisian agar senantiasa menjunjung etika dan integritas serta nilai moral dan hukum yang tinggi. Oke, teman-teman sepakati? Ya, dengan selesainya pembacaan kesimpulan selesai sudah acara kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.